Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif Manajemen 22A. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas Statistika Ekonomi Deskriptif dengan judul Kurs Mata Uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR periode Januari sampai Februari 2023. Saya Bunga Dwimeina sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Mardani, yang kedua ada Dian Japinka, yang ketiga ada Rina Octavia, yang keempat ada Tia Nur Azizah, dan yang kelima ada Nindita Azhara Putri. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan memaparkan definisi dari statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Lalu, statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada statistika induktif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Yang kedua, ada statistika induktif, adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas statistika ekonomi deskriptif, di antaranya penyajian data dan ukuran pemusatan. Penyajian data. Langkah pertama, kita mengumpulkan data. Data di sini menggunakan 41 data dari tanggal 2 Januari sampai 28 Februari 2023. Kami dapat informasi ini melalui sumber web Bank Indonesia. Data dibagi menjadi dua, data populasi atau MIU, serta sampel atau X-bar. Data yang kami gunakan adalah data populasi yang selanjutnya disebut MIU. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya, pengurutan data. Data diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kategori kelas. Jumlah data 41, Xmax 15.635, Xmin 14.868, range 767, jumlah kelas 6,4, panjang kelas 109,6. Untuk mencari range dengan cara Xmax diambil Xmin. Xmax 15.635 diambil 14.868, hasilnya 767. Untuk mencari jumlah kelas, rumusnya 1 ditambah 3,322 dikali log N. 1 ditambah 3,322 dikali log 41. 1 ditambah 3,322 dikali 1,61278,386 sama dengan 1 ditambah 5,358 sama dengan 6,358 dibulatkan menjadi 7. Untuk mencari interval kelas, range dibagi jumlah kelas. Range-nya 767 dibagi jumlah kelas 7 sama dengan 109,571 dibulatkan menjadi 110. Kelas ke-1 interval, batas kelas bawah ditambah 110 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena untuk mewakili data pertama dari kelas bawah. Lalu, 14.868 ditambah 109 sama dengan 14.977 dan seterusnya. Untuk mengawali nilai dari batas kelas bawah, dari kelas 2 sampai 7, ditambah 1 dari kelas batas kelas atasnya.
Kemudian, dijumlah dengan cara yang sama seperti tadi. Berikut data interval dari data yang kami miliki. Untuk mencari nilai frekuensi, dari kelas pertama, interval 14.868 sampai 14.977 ada 5 data. Kelas kedua, 14.978 sampai 15.087 terdapat 6 data. Untuk kelas 3 sampai kelas 7 dengan cara yang sama dengan melihat data yang sudah diurutkan. Lalu untuk frekuensi relatif, saya akan mengambil contoh yang pertama. Kelas pertama. Jumlah frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Jumlah frekuensi 5 dibagi data 41 dikali 100% sama dengan 12% dan seterusnya. Selanjutnya, mencari nilai tengah, kelas. Saya mengambil contoh kelas pertama, batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2, sama dengan 14.868 ditambah 14.977 dibagi 2, hasilnya 14.922,50 dan seterusnya. Selanjutnya mencari nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya dan kemudian dibagi 2. Caranya, contoh kelas ke-1, nilai tepi kelas sama dengan 14.867 ditambah 14.868 dan dibagi 2, sama dengan 14.867,50. Kelas kedua, nilai tepi kelas sama dengan 14.977 ditambah 14.978 dibagi 2, sama dengan 14.977,50 dan seterusnya. Nilai tepi kelas atas pada suatu kelas juga merupakan tepi kelas bawah bagi kelas selanjutnya. Berikut nilai tepi kelas secara keseluruhan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian Japinka. Perkenalkan, nama saya Dian Japinka. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai frekuensi kurang dari dan lebih dari. Sebelumnya, kita mendapatkan data dari kelas interval, frekuensi relatif, nilai tepi kelas. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa melihat dari nilai tepi kelas. Di sana ada 14.867,50. Nilai frekuensinya adalah 0. Lalu yang kedua adalah 14.977,50. Nilai frekuensinya adalah 5. Lalu yang ketiga ada 15.087,50. Itu nilai frekuensinya adalah 11. 11 dari hasil 6 ditambah 5. Dan seterusnya. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa melihat dari nilai tepi kelas lagi. 14.867,50. Nilai frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 41. Yang kedua adalah 14.977,50. Nilai frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 36. 36 hasil dari 41 dikurangi 5. Hasilnya jadi 36. Supaya lebih jelasnya lagi, bisa dilihat dari keterangan di samping. Frekuensi kumulatif, relatif, kurang dari, dan lebih dari. Masing-masing kami akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, frekuensi kumulatif, relatif, kurang dari, yaitu jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100%. Di sana kan ada contohnya 0. 0 dibagi 41 dikali 100%, hasilnya 0%. Yang kedua itu frekuensi kumulatif relatif kurang dari, ambilnya dari nilai 5. Jumlah frekuensi kumulatifnya dibagi N dikali 100%. 5 dibagi 41 dikali 100%, hasilnya menjadi 12%. Dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatif relatif lebih dari, yaitu jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100%. Contohnya adalah 41 dibagi 41 dikali 100%, hasilnya menjadi 100%. Yang kedua, frekuensi kumulatif relatif lebih dari,
jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100, 36 dibagi 41 dikali 100%, hasilnya 88%, dan seterusnya. Selanjutnya, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, kita bisa melihat dari data batas kelas atas. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 14.977 yaitu 5. Yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 15.087 itu 11, hasil dari 5 tambah 6. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian, frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 14.868, hasilnya adalah 41. Frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 14.978, hasilnya adalah 36. 36 hasil dari 41 dikurangi 5. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari keterangan di samping. Berikut keseluruhan hasil dari penyajian data, yaitu ada interval, frekuensi, nilai tengah, nilai tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik. Untuk mencari histogram, kita membutuhkan data interval tepi kelas dan juga frekuensi. Untuk mencari poligon juga kita membutuhkan nilai tengah kelas dan juga frekuensi. Di sini kami menggabungkan histogram dan poligon. Untuk histogram merupakan diagram balok, lalu poligon merupakan diagram garis. Untuk histogram dibuat berhimpit agar mengetahui nilai tengah kelasnya. Berikut diagram histogram dan poligon dari data kelas yang kami miliki. Selanjutnya, kurva ogib. Untuk mencari kurva ogib, kita membutuhkan interval, tepi kelas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Garis berwarna hijau adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan garis yang berwarna merah adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk tepi kelas itu sebagai sumbu X, dan juga frekuensi kurang dari dan lebih dari itu sebagai sumbu Y. Berikut kurva ogib dari data yang kami miliki. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rina Octavia. Perkenalkan, nama saya Rina Octavia. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data berkelompok adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan data berkelompok terdiri dari min, median, dan modus. Dan ukuran letak terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Untuk mencari rata-rata hitungan, di sini sudah ada data interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi. Untuk mencari fx yaitu 5 dikali 14.922,5, hasilnya 74.612,50. Untuk kelas yang kedua yaitu 6 dikali 15.032,5, hasilnya 90.195, dan seterusnya. Jumlah keseluruhan fx yaitu 623.372,50. Dan untuk mencari nilai rata-rata min, rumusnya yaitu mu sama dengan sigma fx dibagi n besar sama dengan 623.372,50 dibagi 41 sama dengan 15.204,21. Untuk mencari nilai tengah median, yaitu di sini sudah ada data interval, frekuensi, nilai tepi kelas bawah, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Yang pertama, mencari letak median sama dengan n besar dibagi 2 sama dengan 41 dibagi 2, itu hasilnya 20,5. Untuk nilai 20,5 itu ada di kelas ketiga. Dan untuk rumusnya yaitu median sama dengan
nilai tepi kelas bawah ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Sama dengan 15.087,50 ditambah 41 dibagi 2 dikurangi 11 dibagi 15 dikali 110. Sama dengan 15.087,50 ditambah 0,6333 dikali 110 sama dengan 15.157,17. Untuk mencari nilai yang sering muncul atau modus, di sini sudah ada data interval, frekuensi, dan nilai tepi kelas bawah. Untuk data yang sering muncul yaitu ada 15, ada di kelas ketiga. Rumusnya, modus sama dengan nilai tepi kelas bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. D1 sama dengan jumlah frekuensi modus dikurang jumlah frekuensi sebelumnya, sama dengan 15 dikurangi 6, yaitu 9. D2 sama dengan jumlah frekuensi modus dikurang jumlah frekuensi setelahnya, sama dengan 15 dikurang 6, hasilnya sama 9. Kemudian dimasukkan ke rumus, yaitu 15.087,50 ditambah 9 dibagi 9 tambah 9 dikali 110 sama dengan 15.087,50 ditambah 0,5 dikali 110, hasilnya 15.142,50. Kesimpulan hubungan rata-rata median modus data berkelompok. Mu atau mean lebih besar daripada median, median lebih besar daripada modus, sehingga rupanya condong ke kanan. Terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruh. Ukuran pemusatan data berkelompok selanjutnya yaitu ukuran letak, terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil yaitu ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, desil ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama, persentil ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Untuk kuartil, di sini sudah ada data interval, frekuensi, nilai tepi kelas bawah, dan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Untuk kuartil 1 dikali 41 dibagi 4, hasilnya 10,25. Untuk rumusnya, NKI sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 4 dikurangi CF dibagi FK dikali I, sama dengan 14.977,50 ditambah 1 kali 41 dibagi 4 dikurangi 5 dibagi 6 dikali 110, sama dengan 14.977,50 tambah 10,25 dikurangi 5 dibagi 6 dikali 110, sama dengan 15.073,75. Untuk kuartil ketiga yaitu 3 dikali 41 dibagi 4, hasilnya 30,75. Untuk nilai kuartil 3 sama dengan 15.197,50 ditambah 3 dikali 41 dibagi 4 dikurangi 26 dibagi 6 dikali 110, hasilnya 15.284,58. Untuk rumus desil sama dengan rumus kuartil, yang membedakan itu dibagi 10. Untuk letak desil ketiga yaitu sama dengan 3 dikali 41 dibagi 10, hasilnya 12,30. Untuk rumusnya, nilai desil I sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 10 dikurangi CF dibagi frekuensi dikali I, yaitu hasilnya sama dengan 15.097,03. Untuk persentil, rumusnya sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya dibagi 100. Untuk letak persentil yang ke-35, yaitu 35 dikali 41 dibagi 100, sama dengan 14,35. Untuk rumusnya, nilai persentil I sama dengan L ditambah I dikali N dibagi 100 dikurangi CF dibagi frekuensi dikali I,
sama dengan 15.087,50 ditambah 35 dikali 41 dibagi 100 dikurangi 11 dibagi 15 dikali 110. Untuk nilai hasil persentil ke-35 yaitu sama dengan 15.112,06.